Sapa wonge lumaku ana sandhuwure dalan kanggo ngangsu kawruh, Allah bakal nggampangake kanggo dheweke dalan tumuju swarga. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah amma ba'd. Kaum muslimin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di halaman Masjid Ar-Rayyan yang ada di Kompleks Bale Al-Jannah di Kota Tua Purworejo. Di lokasi ini terdapat banyak gazebo, kemudian tanaman buah, tanaman bunga, beberapa hewan ternak, dan di tengahnya ada kolam dibangun di atasnya masjid. Berkenaan dengan keutamaan masjid, ada pernah disebutkan seorang lelaki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul biqa'i khairun wa ayul biqa'i syarr?" Lokasi mana yang paling utama dan lokasi mana yang paling buruk? Faqala la adri. Nabi SAW menjawab, saya tidak tahu. Sampai beliau bertanya kepada Jibril, Jibril pun menjawab tidak tahu. Beliau bertanya kepada Mikail dan dijawab, khairul biqa'il masajid wa syarrul biqa'i al-aswaq. Lokasi yang paling utama itu adalah masjid-masjid, dan lokasi yang paling buruk, yang paling jelek itu adalah pasar-pasar. Masjid adalah rumah Allah dan masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya seluruh masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah engkau beribadah kepada selain Allah. Jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan rumah Allah ini, masjid ini hendaknya dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Dan keutamaan memakmurkan masjid teramat sangat banyak. Seseorang melakukan aktivitas menuntut ilmu di rumah dengan aktivitas menuntut ilmu dan masjid, keutamaannya teramat sangat jauh. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah satu kaum berkumpul di satu masjid di antara masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kecuali akan diberikan ketenangan dan diberikan apa, rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dinaungi oleh malaikat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan kaum ini akan disebut nama-namanya oleh Allah di hadapan para malaikat di langit, yaitu menuntut ilmu di masjid. Berbeda dengan orang menuntut ilmu di selain masjid. Di rumah misalnya, sembari makan dia, sembari minum dia, keberkahan ada, tetapi tidak maksimal seperti saat kita melakukan aktivitas menuntut ilmu di dalam masjid. Dan iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid. Maka masjid itu adalah satu tempat yang penuh dengan keutamaan, tempat di mana orang-orang beribadah kepada Allah, tempat di mana ahli maksiat bertaubat, mengeluhkan dosanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana para malaikat mengepakkan sayapnya dan menaungi orang-orang yang berkumpul di masjid di dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya secara pribadi mengajak diri ini dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan membangun masjid jika memang dibutuhkan. Karena berarti kita akan diberikan pahala besar, kita akan diberikan satu rumah yang besar di surga. Nabi mengatakan, "Man bana lillahi baitan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa membangun masjid untuk Allah, maka Allah akan bangunkan bagi dia kelak satu rumah di surga. Sebuah keutamaan besar yang hanya kita dapatkan di masjid, di satu lokasi di mana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk kelompok orang-orang yang mencintai masjid, memelihara masjid dan memakmurkan masjid dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Wallahu taala alam bissawab.